COVID-19 kini semakin dekat. Begitu kira-kira kesimpulan penilaian dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dirilis tengah pekan ini. Dengan melihat angka kematian akibat COVID-19 dan juga penambahan kasus baru yang turun signifikan di seluruh dunia selama sepekan ini, WHO menyatakan bahwa dunia kini sedang menuju garis finish. Pertanyaannya, siapkah kita jika pandemi benar-benar berakhir? Di saat pandemi dinyatakan selesai, maka semua pembatasan dan juga pelarangan yang dilakukan untuk mencegah COVID-19 juga tidak akan ada lagi. Warga dunia mungkin akan menjalani kehidupan seperti biasa ketika COVID-19 belum muncul. Sedangkan virusnya tidak pernah benar-benar hilang. Siapkah kita dengan pertanyaan ini? Untuk menjawab hal ini, kita akan membahas editorial Media Indonesia Minggu 9 Oktober 2022 dengan tema mempersiapkan akhir pandemi bersama saya Dita Dwi Herlina. Dan telah hadir bersama saya Dewan Redaksi, Mbak Irma, apa kabar? Iya, sehat Mbak Dita. Salam sehat untuk Mbak Irma dan juga pemirsa tentunya. Berikutnya kita akan masuk ke tema editorial Media Indonesia mempersiapkan akhir pandemi. WHO menyatakan bahwa garis pandemi sudah terlihat. Tapi kalau diibaratkan seperti lari maraton dan melihat garis finish, itu akan dilalui lebih cepat atau bahkan lebih melambat? Ya, jadi bagi sebagian orang ketika kalau diibaratkan lari maraton, maka ketika melihat garis finish muncul optimisme sebenarnya. Tetapi ketika kita salah di dalam melakukan strategi, bisa-bisa belum mencapai garis finish, kita sudah tumbang. Nah, ini yang perlu betul-betul dipersiapkan. Maka pertanyaannya kan, siapkah kita? Kalau kita sudah betul-betul siap, maka apa yang sudah kita lakukan selama 2 tahun lebih ini akan mempunyai makna berharga bagi kehidupan. Tetapi ketika kita mengabaikan, tidak siap, apa yang sudah kita lakukan selama 2,5 tahun ini, maka akan sia-sia saja. Tetapi ketika kita menyikapi dengan cara yang benar, kita akan sampai dengan garis finish dengan selamat dan kita akan menjadi juara. Itu yang kita harapkan. Baik, kita akan ulas dan bahas pertanyaan tadi. Inilah tema editorial Media Indonesia mempersiapkan akhir pandemi. Titik akhir pandemi COVID-19 semakin dekat. Begitu kira-kira kesimpulan dari penilaian terbaru Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang dirilis tengah pekan ini. Dengan melihat angka kematian akibat COVID-19 dan penambahan jumlah kasus baru yang turun signifikan di seluruh dunia selama sepekan ini, WHO menilai dunia kini sedang menuju garis finish pandemi. Kita belum sampai di sana, tetapi ujungnya sudah terlihat, kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada jumpa pers di Jenewa Rabu 14 September lalu. Pertanyaannya, siapkah kita ketika pandemi betul-betul berakhir? Saat pandemi dinyatakan selesai, artinya semua pelarangan dan pembatasan yang selama ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona juga tidak akan ada lagi. Warga dunia mungkin kembali menjalani kehidupan seperti ketika COVID-19 belum muncul, sedangkan virusnya sebetulnya tidak pernah benar-benar hilang. Siapkah kita? Jika kita bicara dalam konteks Indonesia, sedikitnya ada 3 isu pokok yang mesti menjadi perhatian sebelum menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, kiranya kita perlu memikirkan bagaimana agar perilaku, kebiasaan, dan budaya berkesehatan yang sudah terbentuk di masyarakat selama pandemi dapat dilanggengkan hingga nanti selepas pandemi. Disiplin tinggi terhadap protokol kesehatan, menjalankan pola hidup sehat, responsif terhadap perubahan dalam berbagai aspek adalah beberapa contoh budaya yang sudah terbangun dan semestinya tidak berhenti ketika pandemi berakhir. Sungguh sia-sia pengorbanan kita selama ini bila kebiasaan-kebiasaan baik itu ikut lenyap seiring dengan kelarnya pandemi. Dalam konsep berkehidupan dalam kenormalan baru, new normal pun, ujian sesungguhnya bukan ketika pandemi masih berlangsung, melainkan masa pasca pandemi.
Kenormalan baru adalah norma baru yang memang tercipta pada saat pandemi. Eksekusinya pun pada waktu itu lebih mudah karena ditopang oleh pembatasan-pembatasan yang diregulasikan. Tantangannya ialah bagaimana agar konsep new normal itu tidak ditinggalkan atau sekadar menjadi artefak sisa peninggalan masa pandemi. Kenormalan baru mesti dapat diimplementasikan terus-menerus meskipun tidak ada lagi perangkat aturan yang menyokongnya. Pada sisi lain, peran negara juga teramat penting. Dampak mengerikan dari penyebaran COVID-19 selama 2,5 tahun terakhir ini sedikit banyak telah membuka mata kita betapa pemerintah sesungguhnya belum terlalu siap menghadapi gelombang serbuan patogen dalam skala masif. Kebijakan dan infrastruktur kesehatan terbukti kepayahan merespon hantaman virus yang seketika menggila. Belajar dari pandemi ini, penguatan infrastruktur kesehatan yang harus menjadi perhatian utama pemerintah. Skala fokus, anggaran, dan prioritas untuk pengembangan infrastruktur kesehatan sudah saatnya mulai disejajarkan dengan pembangunan infrastruktur krusial lainnya, seperti pendidikan dan transportasi. Kita tidak tahu patogen apa lagi selanjutnya yang akan mewabah di masa depan. Infrastruktur ialah salah satu prasyarat yang mesti disiapkan untuk menghadapi musuh tak kasat mata itu. Infrastruktur kesehatan ibarat fondasi yang akan memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait mitigasi, pencegahan, dan penanganan pagebluk di masa mendatang. Tidak kalah penting untuk disorot ialah bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan momentum membangun sekaligus memperkuat kemandirian vaksin. Ancaman wabah tidak akan hilang sampai kapanpun. Yang bisa dilakukan ialah menekan penyebarannya, salah satunya dengan memperkuat proteksi diri melalui vaksinasi. Karena itu, ketika bangsa ini bisa menghasilkan vaksin sendiri tanpa harus bergantung pada negara lain, sesungguhnya itu ialah tangga pertama menuju kemenangan melawan pandemi dan ancaman wabah. Dengan pernyataan tadi, harus menghadapi dan menuju garis finish itu dengan hati-hati, jangan abai protokol kesehatan dan juga lari sprint. Ya, intinya adalah bahwa pandemi ini belum berakhir. Baru kelihatan garis finish, karena itu kita harus ada strategi lari sprint misalnya dengan memasifkan lagi vaksinasi. Nah, ketika kita melihat garis finish, jangan sampai garis finish yang kita lihat itu hanya sebagai fata morgana. Ketika didekati, hilang, tidak ada. Dan jangan pula masyarakat mengubah kebiasaan yang sudah baik, kebiasaan yang sudah dilakukan selama ini setelah pandemi dengan kebiasaan yang cuek terhadap kesehatan. Dan jangan jadikan kebiasaan kemarin itu sebagai artefak, jadikan itu sebagai budaya, kebiasaan baik yang terus-menerus akan berlangsung. Karena virus ini pada nyatanya tidak akan pernah berakhir, pasti akan virus-virus yang lain pasti. Itu yang kita harapkan, semoga bukan menjadi fata morgana dan tidak menjadi artefak begitu. Terima kasih sudah hadir di editorial media Indonesia kali ini, Mbak Irma. Salam sehat selalu untuk Mbak Irma. Iya, Mbak Deta, terima kasih. Iya. Tidak kalah penting untuk disorot ialah bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan momentum membangun sekaligus memperkuat kemandirian vaksin. Ancaman wabah tidak akan hilang sampai kapanpun. Yang bisa dilakukan ialah menekan penyebarannya, salah satunya dengan memperkuat proteksi diri melalui vaksinasi. Karena itu, ketika bangsa ini bisa menghasilkan vaksin sendiri tanpa harus bergantung dengan negara lain, sesungguhnya itu ialah tangga pertama menuju kemenangan melawan pandemi dan ancaman wabah. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan editorial media Indonesia. Saya Dita Dewi Herlina, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.